Anehnya, Hartono yang punya Jarum Super itu tidak merokok. Loh coba. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Mas, kalau perokok kasar di Indonesia itu 100 juta. Dalam satu harinya 10.000, maka setiap hari bangsa kita ini rame-rame membakar uang 1 triliun. Bakar uang. Seandainya sekarang antum adik-adik sekalian berangkat kuliah di samping kampus, tiap hari ada orang bakar uang. Ya setiap hari 10.000, jumlahnya 1.000. Kira-kira antum katakan apa? Waras enggak? Ya, Masya Allah. Dan saya pantau dari seluruh makhluk hidup ini, yang berani makan api memang cuman manusia. Ya, nggak ada, macan pun nggak berani. Itu antum kasih rokok, nggak berani dia. Subhanallah. Ya, ada satu ketek sarimin. Ya, itu pun dilatih manusia. Pernah saya pergi ke Bogor, macet. Ada tontonan kan, suka ada pertunjukan ketek di jalan itu. Iya, monyetnya ngerokok, Masya Allah, pinter juga, yang ngajarin manusianya. Tuh. Subhanallah. Nah itu, coba bayangkan sekarang 1 triliun. Sementara Pak, sekarang ini pabrik rokok hampir mayoritas di tangan asing. Berarti di sini ada uang bangsa kita ini setiap hari miliaran mengalir ke asing. Antum lihat, rokok putih semuanya, mayoritas di tangan asing. PMI, antum tahu singkatannya PMI? Philip Morris International. Ya, yang sudah membeli Sampurna, ya, Pentul dibeli semua. Yang rada bertahan Jarum pun bukan miliknya Muslim. Ya, saya kemarin tablet ke Demak itu kalau bisa seluruh Demak itu dibeli sama Jarum. Kudus dibeli semua, habis. Sampai dia itu nyari warga yang jual tanah itu nggak dapat. Saya coba bayangkan, habis. Bismillah. Saking ininya lagi, sekarang Jarum itu membuat perusahaan, anak perusahaan di masing-masing kecamatan di Kudus. Jadi ibu-ibu orang itu sudah tidak lagi datang ke pusat, tapi datang ke perusahaan cabang-cabang itu. Dan kerjanya pun dibikin fleksibel kayak kerja di sawah. Bisa sejam, bisa 2 jam. Masya Allah. Anehnya, Hartono yang punya Jarum Super itu tidak merokok. Loh coba. Ya Allah. Ini tolonglah dipikir. Kalau dalam babi mengandung 19 bahaya diharamkan. Di dalam khamr mengandung 17 racun diharamkan. Khamr. Rokok mengandung 4.700 racun. Enaknya diapakan? Kata berokok ya dibakar, Pak. Dibakar. Tapi lucunya itu perokok itu Masya Allah ya, maaf. Itu semua orang kalau memasukkan ke mulut itu menjauh dari WC. Ini perokok malah nyari WC. Lu kan aneh kan Pak ya. Sedepnya itu kalau sudah di WC. Bahkan Masya Allah kalau sudah habis makan pedes, ngerokok, udah gak keluar-keluar tuh itikaf di dalamnya. Masya Allah. Dan antum lihat tampilannya orang rokok itu kan kayak orang gak waras. Ngapain? Asap aja dikeluarin, masukin, keluar. Ya, sekalian aja ada merokok efisien, sekalian asapnya dikeluarin banyak sekali, kepala masukin kresek di tali. Nah gitu, awet. Itu. Insya Allah 1 rokok untuk 5 hari kan. Tali pergi ke kampus geng. Ngapain? Masya Allah.
mulut kok diasepin aja, emang berhala loh. Kasih dupa terus ya kan. Subhanallah. Itu perokok, masya Allah ya. Makanya di sini ada sekalian, tolong dipikirkan. Wallahi ya ikhwan, sekarang kekayaan orang Muslim hancur di rokok. Di Saudi aja gerakan akhir ini itu 1 tahun berdasarkan penelitian, Saudi membutuhkan rokok dalam 1 tahun sekarang 15 miliar batang. Dan di sana rokok itu mahal. Kan di sini aja yang rokok itu bisa diecer sampai masya Allah, tekik aja laku, potong-potong masih laku. Jadi Jerman aja ketika saya di sono itu 1 bungkus rokok itu dijual 75 euro, hampir 1 juta. Sekarang udah lebih karena 1 euronya berapa? Jatuh ya sekarang. Jadi 75. Wah, apalagi jus samso itu Pak di sana sampai 100 euro. Dan nggak ada yang nggak boleh masuk ke Eropa jus samso itu karena dianggapnya sudah mirip narkoba. Gede masya Allah. Oh, orang sini kan kalau mau rokok dipijet dulu kan. Karena saking gedenya dipijet diurut masya Allah. Masya Allah. Iya. Habis itu masya Allah nyedotnya pun sampai kempot kan, saking gedenya. Itu tukang-tukang taksi di negara Amerika, terutama Amerika Latin, kalau ketemu orang Indonesia dikasih hadiah jus samso itu masya Allah kakinya bisa dicium tuh sama tukang taksi, senengnya. Karena apa? Kenapa rokok Indonesia rata-rata lebih enak daripada rokok di luar negeri? Bahkan orang-orang Indonesia yang sudah kerja di Timur Tengah, kalau sudah rokok dimanapun hambar. Karena ternyata semua pabrik rokok di Indonesia tidak taat aturan internasional, di mana kandungan nikotin itu tidak boleh lebih dari berapa persen? 2, tapi ternyata setelah kita teliti rata-rata 6%. Coba, abang nggak ngeliang-ngeliang, ngeplay terus ngerokok. Itu masya Allah. Dan kadang-kadang kerja baru sebentar ngerokok duduk, ya. Baru berjalan sebentar ngerokok duduk, baru nyetir sebentar ngerokok ini. Subhanallah, makanya perokok itu nggak bisa jihad. Baru nembak sebentar kecut. Kalah itu ya, mau perang kalah. Waduh, kenapa mas? Kecut mas itu. Jadi yang ditembak bakal keliru. Ya Allah itu ya.